Lapisan jaringan atau OSI layar 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan, seperti yang ditunjukkan pada IP versi 4 dan IP versi 6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol perutaan, seperti OSPF dan ICMP. Enkapsulasi IP. IP merangkum segmen lapisan transport, lapisan tepat di atas lapisan jaringan, atau data lainnya dengan menambahkan header. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Karakteristik pengusaha perorangan. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirim paket dari sumber tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Protokol ini tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket. Tanpa koneksi, IP bersifat connectionless, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Komunikasi connectionless secara konseptual mirip dengan mengirimkan surat kepada seseorang tanpa memberi tahu pengirimnya terlebih dahulu. Usaha terbaik IP juga tidak memerlukan kolom tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada. Proses ini sangat mengurangi overhead IP. Namun, tanpa adanya koneksi end-to-end yang telah dibuat sebelumnya, pengirim tidak mengetahui apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi saat mengirim paket. Mereka juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket tersebut, atau apakah perangkat tujuan dapat mengakses dan membaca. Protokol IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirimkan benar-benar diterima. Gambar tersebut mengilustrasikan karakteristik protokol pengiriman IP. Media independen tidak dapat diandalkan berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan paket yang tidak terkirim atau rusak. Hal ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah pengiriman berhasil. Paket mungkin sampai tujuan dalam keadaan rusak, tidak berurutan, atau tidak sama sekali. IP tidak memberikan kemampuan untuk transmisi ulang paket jika terjadi kesalahan. Tajuk paket IP versi 4. IP versi 4 salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IP versi 4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini telah dikirimkan ke perhentian berikutnya dalam perjalanan ke akhir tujuannya. Bidang header paket IP versi 4. Nilai biner setiap bidang mengidentifikasikan berbagai pengaturan paket IP. Diagram header protokol yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, memberikan visual untuk referensi kita mendiskusikan bidang protokol. Keterbatasan IP versi 4. IP versi 4 masih digunakan sampai sekarang. Topik ini membahas tentang IP versi 6, yang pada akhirnya akan mengganti IP versi 4. Untuk memahami mengapa Anda perlu mengetahui protokol IP versi 6, ada baiknya mengetahui keterbatasan dan kelebihan IP versi 6. Ikhtisar IP versi 6. Pada awal tahun 1990-an, Internet Engineering Task Force semakin prihatin dengan masalah IP versi 4 dan mulai mencari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan IP versi 6.
IP versi 6 mengatasi keterbatasan dari IP versi 4. Merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini dan yang akan datang. Bidang header paket IP versi 4 di header paket IP versi 6. Salah satu perbaikan desain utama IP versi 6 dibandingkan versi 4 adalah header versi 6 yang disederhanakan. Misalnya, header IP versi 4 terdiri dari header panjang variabel 20 oktet dan 12 kolom header dasar, tidak termasuk kolom opsi dan kolom padding. Untuk IP versi 6, beberapa kolom tetap sama, beberapa kolom telah berubah nama dan posisinya, dan beberapa kolom IP versi 4 tidak lagi diperlukan, seperti pada gambar di bawah ini. Keputusan penerusan host. Dengan IP versi 4 dan versi 6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan hal ini, perangkat akhir host membuat tabel perutaannya sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel perutaan. Gerbang bawah gateway default adalah perangkat jaringan, yaitu router atau switch layer 3 yang dapat merutakan lalu lintas ke jaringan lain. Jika kita analogikan jaringan itu seperti sebuah ruangan, maka gateway default seperti sebuah pintu. Jika Anda ingin masuk ke ruangan atau jaringan lain, Anda memerlukan pintu keluar masuknya. Host merutakan ke gerbang default. Tabel perutaan host biasanya menyewakan gateway default. IP versi 4, host menerima IP alamat versi 4, gateway default, baik secara dinamis atau dynamic host configuration protocol atau DHCP, atau dikonfigurasi secara manual. Di IP versi 6, router mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasikan secara manual. Tabel perutaan host. Pada host Windows, perintah routing print atau netstat R dapat digunakan untuk menampilkan tabel perutaan host. Kedua perintah menghasilkan keluaran yang sama. Outputnya mungkin tampak luar biasa pada awalnya, namun cukup sederhana untuk dipahami. Keputusan penerusan paket router. Router memeriksa alamat IP, tujuan paket, dan mencari tabel perutaan untuk menemukan kemana paket akan diteruskan. Tabel perutaan berisi daftar semua alamat jaringan yang diketahui awalan dan kemana paket akan diteruskan. Entry ini dikenal sebagai entry rute atau rute. Router akan meneruskan paket menggunakan entry rute yang paling cocok. Perutaan statis. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasikan secara manual. Gambar tersebut menunjukkan contoh rute statis yang dikonfigurasikan secara manual pada router R1. Rute statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hop berikutnya. Perutaan dinamis. Protokol perutaan dinamis memungkinkan router secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh, termasuk rute default dari router lain. Router yang menggunakan protokol routing dinamis secara otomatis berbagi informasi routing dengan router lain dan mengkompensasi setiap perubahan topologi tanpa melibatkan administrator jaringan. Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, router membagikan informasi ini menggunakan protokol perutaan dinamis
dan secara otomatis memperbarui tabel perudahan.